bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana layar detektor itu tidak termasuk ya alat bukti. Akan tetapi layar detektor itu bisa dijadikan suatu pertimbangan nanti jika akhir ini muncul dengan alat baru atau yang dipakai untuk dijadikan salah satu metode pemeriksaan dalam melakukan penyidikan. Jadi salah satu cara penyidik dalam mengungkap suatu kejadian, suatu proses penyidikan, maka perlu metode-metode yang akurat, dengan metode-metode yang lebih valid dan informasi-informasi dengan berbagai cara. Pada video saya sebelumnya pernah saya menyampaikan bahwa ada 4 metode yang dipakai oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pertama adalah dengan interview, yang kedua dengan interogasi, yang ketiga adalah dengan konfrontasi, dan juga dengan melakukan rekonstruksi. Seperti halnya kejadian pembunuhan Brigadir J. Nah, selain itu pada akhir ini muncul lagi dengan 3 tahap tersebut atau 4 metode tersebut sudah dilakukan oleh penyidik, maka muncullah namanya lie detector. Lie detector itu apa? Nah, setelah saya melihat dan membaca apa itu alat yang disebut dengan lie detector itu, maka artinya adalah suatu alat yang bisa mendeteksi kebohongan orang, mendeteksi kejujuran orang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah lie detector itu bisa dijadikan alat bukti dalam proses pidana atau dalam hukum pidana atau dalam perkara pidana? Seperti halnya pada dasarnya bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau yang termasuk alat bukti itu hanya 5 ya, yang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kemudian dengan adanya layar detektor itu, apakah hasil layar detektor itu bisa dijadikan alat bukti juga di persidangan? Nah, pada awalnya dalam menerima laporan, kemudian dalam memproses sebuah laporan, maka minimal memenuhi 2 alat bukti terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan atau sebagaimana dalam ketentuan 183 atau 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu prosesnya harus ada 2 alat bukti dulu. Tetapi kalau sudah sampai dalam proses penyidikan hingga nanti sampai di persidangan itu 5 alat bukti yang saya sebutkan tadi yang harus atau yang biasa dipakai untuk melakukan pemeriksaan terdakwa nanti di proses persidangan yang ditanyakan hakim. Kenapa? Itu nanti dengan alat-alat bukti yang tersebut, dengan alat-alat bukti salah satunya mungkin atau semua yang saya sebutkan tadi menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya. Namun layar detektor itu apakah merupakan alat bukti yang valid? Kalau saya bisa menjawab seperti ini, bahwa sebelumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana layar detektor itu tidak termasuk ya alat bukti. Akan tetapi layar detektor itu bisa dijadikan suatu pertimbangan nanti jika layar detektor itu, hasil layar detektor itu nanti mendukung salah satu keterangan atau mendukung salah satu alat bukti yang termasuk dalam 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Contohnya, orang melewati proses pendeteksi melalui alat layar detektor tersebut, kemudian hasilnya kemudian dianalisis oleh ahli. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka disebut sebagai keterangan ahli di dalam persidangan. Sehingga yang jadikan alat bukti itu adalah bukan hasil dari layar detektornya, tetapi hasil dari keterangan yang disampaikan oleh ahli berdasarkan dengan hasil dari layar detektor. Teman-teman, ini merupakan hal yang baru kita dengar, seperti halnya kita lihat pada pembunuhan atau tersangka pembunuhan Brigadir J. 5 tersangka melewati proses layar detektor.
ada yang jujur katanya, ada juga yang bohong dalam memberikan keterangan. Kalau saya simpulkan bahwa lie detector ini juga tidak bisa dijadikan alat bukti di dalam kasus pidana, kecuali hasil dari lie detector itu adalah menjadikan dasar untuk kemudian mendukung keterangan atau diberikan keterangan oleh ahli. Ya gitu. Jadi teman-teman, mari kita lihat nanti selanjutnya bagaimana lie detector ini dalam pengaturan hukum, walaupun sebelumnya di mana pada undang-undang undang-undang ITE ada beberapa undang-undang lagi yang mengatur terkait dengan lie detector, yaitu lebih ke terkait dengan elektronik ya, kasus-kasus terkait dengan elektronik. Tapi kalau kasus pidana itu kan, kalau untuk lie detector belum ada pengaturannya. Itu semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.